Mempelajari cara riset keyword di dalam belajar SEO, apalagi untuk pemula, merupakan salah satu hal yang paling penting. Kenapa seperti itu? Karena dalam melakukan aktivitas optimasi mesin mencari, atau biasa kita sebut Search Engine Optimization atau SEO, mencari kata kunci atau mencari keyword, biasa kita sebut, itu merupakan seperti ibarat garis start. Jadi kita perlu tahu apa yang dicari oleh pengguna, oleh calon konsumen kita. Kata-kata apa sih yang mereka masukkan ke dalam keyword untuk mencari solusi ataupun mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, dengan mengetahui kata-kata itu, maka kita bisa meletakkan ke dalam konten, ke dalam produk kita, sehingga ketika calon konsumen kita mencari produk kita muncul, konten kita muncul. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada di video ini. Video kali ini disponsori oleh beraniimpor.com, tempat belajar impor buat pemula yang nol putul bisa potong jalur, yang biasa ambil di Jakarta, Surabaya, bisa langsung ambil dari Cina. Selain impor, Berani Impor juga mempunyai materi ekspor loh. Berani Impor memiliki YouTube channel yang aktif upload setiap hari. Dan juga Berani Impor punya seminar gratis webinar sehari 3 kali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariko Prasetyo. Nah, ngomongin kata kunci, tadi sudah kita bahas ya di pengantar. Jadi ada dua karakter atau dua, saya sebut tipikal kata kunci yang baik. Yang pertama adalah ada pencarian atau dicari orang. Kan nggak lucu ya, kita menarget satu buah kalimat, satu buah kata-kata yang nggak ada orang yang nyari. Nah, jadi syarat pertama adalah kata kunci ataupun keyword yang kita target, yang mau kita optimasi, itu kudu harus ada pencarian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih baik kalau persaingannya itu tidak banyak. Ada yang bilang low competition, atau kalau saya sebut lebih ke masih masuk akal buat kita kejar, masih masuk akal buat kita usahakan untuk kita tampil di halaman pertama, untuk kita bersaing dengan web-web lain, dengan usaha-usaha lain yang menarget kata-kata yang sama. Nah, untuk mempermudahnya, saya menggunakan satu tools. Jadi ada banyak banget tools di internet untuk mencari kata kunci. Ada Ubersuggest, ada Semrush, ada Ahrefs, ada Keyword Everywhere. Dan kali ini yang saya pakai adalah Keyword Revealer. Gimana ya spellingnya ya? Semoga bener ya. Nah, jadi dari semuanya, teman-teman sebetulnya bebas, mau pakai apa aja. Lebih ke kesukaan taste sama pertimbangan dari apa yang teman-teman dibutuhkan dan yang disediakan oleh tools-tools tersebut. Nah, kenapa saya memilih Keyword Revealer? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, menurut saya ini cukup mudah karena kita perlu memasukkan kata kunci utama gitu. Jadi kayak kata-kata utama, nanti akan keluar kata-kata kunci yang berkaitan yang bisa kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan langsung muncul kompetisinya. Ini akan diklasifikasikan sebagai high atau tidak mudah atau susah, medium, low. Nah, jadi kalau ada di low atau ada di medium, itu bisa kita masukkan ke dalam daftar yang akan kita gunakan.
Kemudian yang ketiga, menurut saya harganya juga masih dalam kategori terjangkau. Bahkan nanti di akhir video ini atau di link yang ada di deskripsi, itu ada special offer yang sekali bayar, yang nggak muncul di depan ya, nggak muncul di pricing page. Itu saya ada link khusus sehingga teman-teman bisa mendapatkan, nggak perlu bayar bulanan, cukup sekali bayar aja. Tapi tergantung lagi ke kebutuhan teman-teman ya, mau pakai tools apa aja. Sebetulnya step by stepnya sama, step by stepnya mirip, tapi kalau pada kesempatan kali ini, karena saya pakainya dan saya punya keyword revealer, dan juga setiap hari saya pakai bersama tim saya, makanya saya menggunakan tools ini. Oke, kita langsung aja ke layar komputer saya. Web Keyword Revealer bisa dikunjungi di keywordrevealer.com. Ini merupakan tampilan di halaman depan Keyword Revealer. Buat teman-teman yang belum punya akun, bisa langsung mendaftar di sini. Di sini ada enter email address, masukkan email, dan bisa langsung mulai. Kalau kita scroll ke bawah, maka di sini akan dijelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di Keyword Revealer. Di sini ada 6 fitur utama. Yang pertama keyword research, discover keyword, evaluate keyword, rank keyword, competitive analysis, dan backlink analysis. Ini merupakan fitur-fitur unggulan yang ada di Keyword Revealer. Jadi ini sudah kelihatan ya apa yang bisa kita lakukan di dalam Keyword Revealer. Oke, di sini muncul penjelasannya. Kita langsung saja masuk ke dalam halaman member. Setelah masuk ke dalam member area Keyword Revealer, maka kita akan dihadapkan oleh tampilan yang cukup sederhana ya, to the point. Ini di sini adalah keyword research dan kita perlu masukkan keyword atau kata kunci. Saya akan ke sebelah kiri dulu. Setelah keyword research ada rank tracker buat nge-track ranking ya, yang kita target ada di nomor berapa, dan yang nomor 3 itu keyword brainstorming. Kita mulai dengan keyword research. Di sini kita perlu memasukkan kata kunci. Jadi bisa memasukkan kata kunci atau URL website. Kita masukkan kata kunci, search location-nya misal saya masukkan Indonesia country biar lebih spesifik. Bahasanya juga saya masukkan bahasa Indonesia. Nah, pada kata kunci di sini ataupun keyword, kita memasukkan kata dasar yang ingin kita tahu jumlah pencariannya atau apa aja sih yang dicari orang yang berkaitan dengan kata tersebut. Misal saya lagi ada temen yang ingin masuk ke dunia konsultasi pajak, maka di sini saya tulis pajak, kemudian kita klik search, maka Keyword Revealer memunculkan ide-ide kata kunci. Di sini akan muncul kata kuncinya pajak, pajak online, NPWP, kemudian volumenya, volume pencarian 90.200, 1.165 buat NPWP, dan ini bisa kita lihat ya. Di sini juga kita bisa sort apa aja yang lebih banyak dicari. Jadi tadi kan pajak, nih berubah apa yang lebih banyak dicari, ternyata NPWP online dan pajak online. Di sini ada trennya, volume trennya dari waktu ke waktu. Cost per klik ini adalah biaya kalau kita mengiklan. Ini menurut dia adalah potential earning. Kemudian ini words, jumlah katanya, dan domainnya. Domainnya misal begini, kita klik tanda kaca pembesar, maka akan keluar npwponline.com tidak tersedia. Misal kita mau beli domain npwponline.com ya, domain yang berisi kata kunci .com ini tidak tersedia, netnya tersedia, ORG-nya tersedia. Misal kita klik lagi untuk pajak online malah tidak tersedia semuanya. Nah, difficulty di sini bisa dilihat bahwa ini last update 2 bulan yang lalu. Coba kita klik lagi, maka akan muncul kesulitan atau tingkat kesulitan menurut Keyword Revealer. Oke. Misal ini pajak online, ini data. Oke, nah kelihatan ya. NPWP online di sini akan muncul data yang lebih lengkap lagi, seperti yang perlu kita lihat keyword difficulty atau kesulitannya ini 35%. Ini artinya
moderate competition, kompetisi sedang, dan ini jumlah pencariannya ya 12 bulan terakhir. Kemudian kita scroll ke bawah, maka akan kelihatan ini adalah Google Top 10 Ranking atau domain-domain apa aja yang ada di pencarian halaman pertama untuk kata kunci NPWP online. Ini ada Rek Pajak, Cermati, Glints, Klik Pajak, Suara, Pajak Goid, dan lain-lain ya, kelihatan semua ya. Dan ini kita juga bisa ngelihat page authority-nya, domain authority-nya yang diambil dari Moz. Jadi apa sih ini page authority dan domain authority? Intinya semakin tinggi semakin bagus ya, semakin tinggi semakin kuat. Oke, ini ada istilah-istilah masuk. Sosial media share-nya bisa kita lihat ya. Di sini ada parameter-parameter yang bisa kita pakai untuk kira-kira kita menilai NPWP online ini kompetisinya cukup tinggi atau enggak ya. Cuma kalau saya lihat di sini ada 1-2 ini adalah web pemerintah ya. Makanya untuk ada di posisi 1 akan tidak mudah karena paling atas sudah web resmi pemerintah. Misal kita cek lagi di pajak online. Kita klik aja pajak online, kita akan lihat difficulty-nya. Nah, kalau yang affiliate-nya artinya belum pernah diklik, jadi belum tahu. Kita perlu klik buat memunculkan. Ini lagi loading di pajak online. Oke. Nah, ini pajak online. Oh, ternyata naik ya. Tadi hanya mudah, sekarang naik somewhat high competition. Ternyata sekarang kompetisinya naik tinggi banget. Dari yang sebelumnya mudah sekarang jadi tinggi banget. Dan di sini ini kelihatan ya semua ya, teman-teman. Kalau pengen tahu lebih dalam ya kita bisa cek masing-masing. Misal di Tekno Kompas. Kalau yang atas-atas kan web pemerintah, agak tidak mudah ya bersaing dengan Tekno Kompas, apalagi di sini kelihatan domain authority-nya 91, tinggi banget. Oke, ini somewhat high competition kelihatan ya. Ternyata tinggi banget, 43 di atas 35. Kalau kita mau yang lain, laporan pajak online ya, ini 33.000 pencariannya. Kita klik evaluate, maka akan muncul angkanya lagi. Dan ini yang saya suka dari Keyword Revealer, dia bisa menunjukkan kompetisinya berapa. Nih moderate, artinya cukup sedang lah ya kompetisinya. Kemudian kita bisa ngelihat yang top rankingnya siapa aja. Oh, masih di web-web nasional, web berita. Ini juga agak-agak tidak mudah sebetulnya. Oke, nah misal kita mau download aja. Kita download CSV, evaluate all atau filter yang all aja, yang semua. Kemudian oke, kita lihat sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa gunakan kata kunci ini sebagai misalnya judul artikel, misalnya sebagai insight untuk membuat konten. Selain artikel kan bisa video, bisa posting di sosial media. Sini banyak banget ada, kita lihat ya jumlahnya ada berapa. Ada 702 topik yang menarik. Jadi ketika ada pencariannya maka ini akan menarik buat kita bahas. Misal kita mau bikin artikel tentang pajak kendaraan mobil, ada 320 orang per bulan yang mencari. Pajak usaha kecil, pajak perorangan, PPN impor, UMKM BMS pajak. Ini kan bisa kita jadiin kontennya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke Keyword Revealer. Sebetulnya hal tersebut yang paling sering saya lakukan. Saya lihat keywordnya apa, saya download, dan cukup hal tersebut sangat bermanfaat untuk memetakan persaingan. Untuk harganya Keyword Revealer ini ada di halaman pricing, ada yang gratis, ini yang 0, tapi daily search-nya hanya 3. Kalau yang basic daily search-nya 50, Pro 300, dan Elite 800. Kalau memang penggunaan kita hanya ringan, sederhana, mungkin free ini cukup ya. Nyari keyword hanya 3 per hari. Dan kalau basic 50 cukup banget kalau per hari ya. Oke, dan ini kita bisa daftar. Yang basic ini $9,97 per bulan, yang Pro 27,97 per bulan, dan yang Elite 47,97. Tapi saya tidak merekomendasikan membeli yang pricing yang normal ya, karena di sini di keywordrevealer.com Ltd ref jagoan digital, teman-teman bisa mengambil yang lifetime dengan fitur yang sama tetapi bisa lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kalau kita klik lebih murah karena hanya sekali bayar. Nah, ini adalah halaman dan batasan-batasannya. Ingat, batasan-batasannya ini bukan per bulan. Kalau per bulan dikasih 10 ini dikit banget, tapi ini daily search. Saya mengambil yang agensi. Di sini saya agensi, search result-nya unlimited, daily search-nya 70. Dan 70 itu cukup
banget per hari ya 70. Jadi kalau sudah lewat 1 hari, besok reset lagi, besok reset lagi. Sama kompetitor keywordnya juga di sini 0 yang konsultan, yang marketer 10, yang agensi 25. Teman-teman bisa bebas mengambil yang mana saja, tapi menurut saya karena yang konsultan ini tidak ada kompetitor keyword dan tidak ada rank tracker, maka pilihannya bisa mulai dari marketer atau agensi. Dan ini hanya sekali bayar. Jadi saya merekomendasikan ambil yang sekali bayar dibanding ambil yang bulanan ya. Saya sendiri setiap hari menggunakan 2 tools untuk mencari kata kunci, karena menurut saya ini adalah sebuah kegiatan yang cukup penting ya, karena ini seperti strategi. Apa yang perlu kita siapkan, apa yang kita perlu kita target. Saya menggunakan 2. Yang pertama saya menggunakan tools yang telah kita bahas sebelumnya, Keyword Revealer. Yang kedua saya menggunakan Keyword Everywhere. Di video saya sebelumnya itu saya pernah mendemokan penggunaan Keyword Everywhere. Loh, kenapa Mas Ari pakai 2? Nah, ini lagi-lagi kekurangan dan kelebihan. Di Keyword Everywhere itu ada Chrome extension, ada kayak sebuah add-on, sebuah tambahan plugin di Chrome gitu ya. Jadi extension itu dia sudah include di dalam pencarian. Jadi kalau kita nyari di Google, Keyword Everywhere itu akan muncul di halaman itu juga. Jadi mudah, kita nggak perlu login ke webnya, langsung muncul apa yang kita cari, berapa angkanya, apa saja kata kunci yang dia rekomendasikan. Nah, tapi balik lagi, itu menggunakan kredit. Jadi setiap kita melakukan pencarian mengurangi kredit dari yang kita beli atau yang kita punya. Nah, juga satu lagi, tidak muncul jumlah persaingannya. Apakah ini menurut analisis layak buat diperjuangkan atau enggak? Di Keyword Everywhere nggak ada. Kalau di Keyword Revealer itu ada. Jadi yang pertama, dia nggak pakai sistem kredit. Intinya kalau teman-teman pakai bayar bulanan, ya udah, bulanan mau pakai berapapun, tidak ada sistem kredit. Yang penting penggunaannya dalam 1 bulan itu aja gitu ya. Mungkin ada pembatasan, tapi pembatasannya itu lebih longgar. Tidak seketat kreditnya habis, nggak bisa pakai lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fitur pengecekan kesulitan untuk meranking, atau saya sebut tadi ya, bagaimana dia bisa tahu ini high, ini medium, ini low. Nah, balik lagi ke teman-teman, apapun yang teman-teman pakai, menurut saya Keyword Revealer ini saya bisa merekomendasikan kalau saya pakai dan tim saya pakai. Dan sejauh ini tidak ada masalah ya, artinya kita pakai baik-baik saja. Saya ngajarinnya juga mudah, saya ajarin pakai sebentar, semua bisa pakai. Dan lagi-lagi ada paket yang lifetime yang sekali bayar, sehingga ya karena saya udah beli, saya punya, jadi saya pakai aja apa yang saya punya. Itu ya dari saya buat teman-teman untuk video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, ataupun jika ada topik atau video lain yang teman-teman ingin request, bisa juga dituliskan di kolom komentar. Nanti kalau memang menurut saya perlu saya bikin video buat menjawab, akan saya jawab. Terima kasih. Saya Rego Prastio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.